Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini Miss Yani akan membahas tentang pengukuran. Ini pertemuan pertama di semester ganjil. Di bab pertama, babnya tentang pengukuran. Oke, langsung aja. Di pengukuran ini kita akan membahas ada pengukuran, ada besaran, ada satuan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari pengukuran. Apa sih pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi pengukuran itu adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Lalu apa sih besaran? Apa sih satuan? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang bisa kamu ukur. Apa contohnya? Panjang meja, panjang rambut, kemudian lebar meja, lebar kursi, lebar lemari, kemudian tinggi. Bisa tinggi badan kamu, tinggi apalagi tinggi pohon, ya, misalnya masa tubuh kamu, suhu nih kalau lagi pandemi kayak gini, kita mau kemana-mana pasti dicek suhunya. Nah, itu adalah besaran, salah satu contoh besaran. Kemudian ada waktu misalnya kamu baru bangun tidur, nah, kamu lihat apa, oh jam berapa nih sekarang? Nah, itu adalah kamu sedang melakukan pengukuran. Pengukuran apa? Pengukuran waktu. Kemudian ada besaran lain juga, ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada tekanan. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kamu ukur itu disebut dengan besaran. Lalu apa itu satuan? Satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi sebagai pembandingnya, misalnya kamu mengukur panjang meja. Panjang mejanya kamu ukur pakai jengkal misalnya. Misalnya didapatkan hasilnya, oh ternyata panjang mejanya 5 jengkal. Nah, dalam hal ini, ketika kamu mengukur panjang meja dengan jengkal, ya panjang mejanya kamu dapat 5 jengkal, itu berarti kamu sedang melakukan kegiatan apa? Kamu sedang melakukan kegiatan pengukuran. Mengukur apa? Apa yang kamu ukur? Besaran apa yang kamu ukur? Yang kamu ukur adalah besarannya adalah panjang. Panjang siapa? Panjang meja. Lalu di mana satuannya? Nah, tadi kan dibilang kamu mengukur panjang meja, didapatkan hasil panjang meja itu ternyata 5 jengkal. 5 jengkal yang kamu dapat tadi itu adalah disebutnya satuan. Jadi, satuan adalah sesuatu yang kamu gunakan sebagai pembandingnya, ya, pembanding dalam pengukuran. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu mulai dari besaran, ya. Kita bahas lebih detail tentang besaran. Nah, dalam fisika, besaran itu terbagi menjadi dua. Ya, jadi besaran itu tadi kan segala sesuatu yang bisa diukur. Apapun di dunia ini yang bisa diukur, maka disebutnya adalah besaran. Besaran tadi ternyata dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok. Nah, ada besaran pokok di sini yang pertama. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain. Namanya juga pokok. Artinya dia berdiri sendiri. Ya, dasar. Ya, kalau makanan nih, contohnya gini, makanan pokok. Kalau nggak ada makanan pokok disebut makan nggak? Biasanya orang Indonesia kalau nggak makan makanan pokok, walaupun ngemil, dia tetap dibilang belum makan. Sama kayak besaran pokok itu dia berdiri sendiri, ya, independen, dia tidak berasal dari besaran lain, ya, melainkan besaran yang menjadi dasar. Justru dia jadi dasar untuk besaran lain. Jadi besaran lainnya nggak bisa, kamu nggak akan bisa ngitung besaran yang lain kalau nggak ada besaran pokok. Nah, contohnya misalnya kamu nggak akan bisa ngitung luas persegi panjang kalau kamu nggak punya panjang dan lebar. Ya, jadi kalau kamu belum mengukur panjang sama lebarnya, kamu nggak bisa ngitung luasnya. Paham ya? Kemudian kalau misalnya kamu disuruh ngitung keliling rumah, kamu nggak akan bisa ngitung kelilingnya kalau kamu nggak punya apa? Kalau kamu nggak tahu panjangnya dan lebarnya. Kalau rumahnya bentuknya persegi panjang, tapi kalau misalnya bentuknya bentuknya persegi, maka kamu harus tahu sisi-sisinya. Sisinya atau panjang atau lebar itu disebut besaran pokok, dasarnya. Sehingga kalau nggak ada besaran pokok, kamu tidak bisa menghitung besaran yang
lain ya. Nah, kemudian ada lagi besaran turunan, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, besaran turunan itu baru bisa kamu hitung kalau kamu sudah punya besaran pokok. Tadi misalnya dikasih contoh, ketika misalnya kamu disuruh nyari luas segitiga. Ketika kamu disuruh nyari luas segitiga, maka kamu perlu besaran pokoknya apa? Alas dan tinggi. Kalau kamu nggak tahu alasnya berapa, tingginya berapa, maka kamu nggak bisa ngitung luas segitiga. Atau kalau tadi contohnya kamu disuruh ngitung luas persegi, maka kamu harus tahu sisinya. Sisinya itu adalah besaran pokok. Kamu tidak bisa ngitung luas persegi kalau tidak tahu sisinya. Begitu juga kalau misalnya kamu disuruh ngitung luas persegi panjang, maka kamu harus tahu besaran pokoknya apa. Besaran pokoknya panjang dan lebar. Kamu nggak bisa ngitung luas persegi panjang kalau kamu nggak tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, bedanya besaran pokok dan besaran turunan. Next, kita lanjut. Besaran pokok, tadi kita sudah bahas sedikit tentang besaran pokok, adalah besaran yang independen, berdiri sendiri, menjadi dasar untuk menghitung besaran lain. Itu besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7 sebenarnya untuk yang kelas SMP, yang dipelajari di SMP, sisanya 9 nanti dipelajari di tingkat yang lebih lanjut. Ini misalnya ambil dari blog ruang guru ya, misalnya jadikan referensi. Besaran pokok itu ada 9 di sini dicantumkan ya versi lengkapnya. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang duanya ini ada sudut bidang data dan sudut ruang yang akan dipelajari di tingkat lanjutannya. Nah, ini wajib kamu hafal yang 7. Ya, wajib kamu hafal. Ya, kemudian mulai dari besarannya, lambangnya, satuannya. Ya, lambang satuan ini wajib kamu hafal. Kayak panjang itu berarti satuannya harus meter, bukan sentimeter. Satuan bakunya. Massa itu berarti kalau kamu nimbang, berarti satuannya harus dalam kilogram, bukan gram. Kemudian waktu itu satuannya harus dalam sekon atau detik, bukan dalam jam, ya. Jadi dalam satuan bakunya. Kemudian ada kuat arus listrik, satuannya ampere. Ada suhu, satuannya ternyata yang baku adalah Kelvin, bukan Celsius, ya. Jadi Kelvin. Ada intensitas cahaya, satuannya kandela, kemudian ada jumlah zat, satuannya mol. Nah, dalam memahami besaran pokok ini, ada trik nih supaya kamu lebih cepat ngapalinnya ya. Ada trik yang bisa kamu pakai, kamu gunakan. Hafalkan kata saktinya mandraguna ya. Sakti mandragunanya itu jiwa SMP. Jiwa SMP. J-nya itu berarti apa? Coba lihat di tabelnya yang sebelah kiri. J, cari yang huruf depannya J. Kira-kira apa? Jumlah zat. Oke, kita lihat ya. Pertama itu adalah jumlah zat. Sekarang I, jiwa SMP. I-nya apa berarti kamu lihat I? Oh, ternyata intensitas cahaya. Satuannya kan Dela. W itu berarti apa yang depannya W? Oh, berarti waktu. Ya, satuannya adalah sekon. Kemudian ada A. A berarti apa? A, kita cari yang depannya A apa coba? Arus ya, bukan kuat. Kuat itu kan menyatakan seberapa besar ya. Jadi sebenarnya yang dinyatakan itu adalah arus listriknya. Arus satuannya ampere ternyata. Kemudian S. S itu berarti suhu. M massa dan P-nya adalah panjang. Jadi disingkatnya adalah jiwa SMP. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, A-nya arus, jiwa, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang ya. Jadi ini nanti akan bisa nih tes, kamu harus hafal 7 besaran pokok ini yang disingkat jadi jiwa SMP. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang ya, beserta satuannya. Berikutnya kita lanjut. Ada tadi besaran pokok, sekarang kita lanjut ke besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan ini banyak contohnya, karena apa? Karena memang dia segala sesuatu yang bisa dihitung, Kalau pokok kan tadi memang cuma ada 7. Ya, jadi kamu lebih gampangnya menghafal 7 besaran pokok, sisanya berarti dia adalah besaran turunan. Ya, jadi gampangnya adalah kamu hafal 7 besaran pokok, selebihnya berarti dia adalah besaran turunan. Apa aja sih yang termasuk besaran turunan? Yang pertama ada luas.
Ya, luas itu kalau misalnya dia persegi berarti sisi kali sisi. Kalau misalnya dia persegi panjang berarti panjang kali lebar. Kalau misalnya segitiga berarti alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ada volume. Volume berarti kalau volumenya dalam bentuk balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dalam bentuk kubus berarti sisi kali sisi kali sisi. Kemudian di sini ada massa jenis, kemudian ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada usaha dan energi, ada tekanan, ada daya, ada momentum, dan lain-lain banyak yang bisa dihitung. Bisa kamu hitung dengan bermodalkan harus tahu besaran pokoknya, harus tahu rumusnya gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke satuan. Tadi kita sudah bahas besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok tadi ada 7 yang disingkat jadi jiwa SMP. Besaran turunan berarti selebihnya yang bisa digunakan, yang bisa dihitung dengan rumus-rumus tertentu yang besarannya bisa diambil dari besaran pokok ya. Kemudian satuan. Satuan itu ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Bedanya apa sih satuan baku dan satuan tidak baku? Kita bahas dulu yang satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan. Jadi ini satuannya udah diresmikan oleh para ilmuwan dan dijadikan standar, dijadikan acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama. Jadi mau si A, mau si B, mau si C ngukur maka hasilnya akan sama. Misal, kamu mengukur panjang meja dengan penggaris. Si A dapat 10 cm, maka si B pun akan mengukur dapat 10 cm. Penggaris itu nanti dipakai si C, maka akan tetap dapat yang 10 cm. Itu namanya adalah satuan baku. Jadi pengukurannya dilakukan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, hasilnya akan tetap sama. Nah, satuan baku ini dikenal juga dengan satuan internasional atau disingkat dengan SI. Satuan internasional ini mulai berlaku dan mulai diakui secara internasional dan disepakati oleh para ilmuwan dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Paris, ya di Prancis, tahun 1960. Untuk apa? Untuk menghindari kebingungan dan kerancuan. Kenapa bingung? Tadinya zaman dulu orang kalau ngitung panjang, misalnya tadi misalnya dicontohkan dengan jengkal. Nah, kalau jengkal tangan orang kan beda-beda ya. Kalau yang orangnya kecil berarti jengkalannya pendek. Kalau orangnya besar berarti jengkalannya mungkin lebih panjang. Nah, ketika si A sama si B ngukur pakai jengkal, ternyata hasilnya beda. Si A dapat 5 jengkal, si B ternyata dia dapat 4 jengkal. Hasilnya nggak sama. Nah, ini akan jadi polemik ketika apa? Ketika kamu misalnya mau ngecilin rok atau mau ngecilin baju ke tukang jahit. Ketika kamu bilang, "Bang, ini tolong dikecilkan roknya atau celananya atau bajunya. Berapa panjangnya yang mau dipotong? Berapa yang mau dipotong atau semana panjangnya?" Kira-kira ya sekitar 7 jengkal deh mas. Nah ternyata jengkalan kamu dan jengkal masnya beda. Nah kalau kayak gini kira-kira hasilnya akan sama yang kamu mau nggak? Hasilnya pasti akan beda. Yang di ekspektasi kamu ya 5 jengkal atau 7 jengkal atau 7 jengkal kamu ternyata sama si masnya jengkalannya berbeda sehingga ketika sudah selesai dan sudah selesai dijahit maka hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena jengkalan kamu dan jengkalan si mas-mas tukang jahitnya berbeda. Nah dari situlah para ilmuwan akhirnya sepakat untuk menentukan membentuk satu satuan yang berlaku secara internasional. Nah, satuan baku ini terbagi menjadi dua, ada yang sistemnya MKS. Ini MKS ini adalah singkatan dari satuan-satuan, M-nya itu meter, K-nya kilogram, S-nya sekon. MKS meter, kilogram, sekon. Ingat-ingat ya. Kemudian ada lagi lawannya sistem CGS. CGS berarti sentimeter, gram, dan sekon. Jadi MKS meter, kilogram, sekon, CGS sentimeter, gram, dan sekon. Ya, bedanya di sana. Kemudian kalau tadi ada satuan baku, maka lawannya adalah satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku ini tidak ditentukan secara resmi, tadi yang bisa dicontohin, dan untuk orang yang berbeda, maka pengukurannya akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Kayak tadi yang dicontohkan, kayak kamu bawa baju atau bawa rok atau apapun yang mau dijahit di tukang jahit menggunakan ukurannya itu bukan meteran, bukan roll meter, tapi pakai jengkal, maka hasilnya akan berbeda. Itu contoh dari satuan tidak baku. Satuan tidak baku lainnya yang berlaku di masyarakat kita ada selain jengkal itu ada depa, hasta, ada kaki, ada lengan, ada tumbak, bata, langkah, dan lain-lain yang bisa dijadikan alat ukur ya. Oke, berikutnya
Kita lanjut syarat satuan baku. Tadi kan sudah diberlakukan satuan baku. Ternyata tidak semuanya bisa langsung jadi satuan baku. Dia ada syarat-syaratnya apa aja sih? Pertama, dia harus bersifat internasional. Artinya, satuan ini harus bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun hasil pengukurannya harus sama. Artinya dia bersifat internasional. Mau ngukurnya di Indonesia, mau ngukurnya di Malaysia, mau ngukurnya di Turki, mau ngukurnya di Jepang, mau ngukurnya di Korea, atau dimanapun. Kalau 10 cm ya dia akan tetap 10 cm gitu ya. Jadi, atau misalnya ngukurnya orang Indonesia, yang ngukur orang Malaysia, orang India, orang Arab, orang Turki, orang Jepang, orang Korea, hasilnya akan sama. Kenapa? Karena menggunakan alat ukur yang sama gitu ya. Kemudian dia harus bersifat tetap, artinya tidak berubah dalam keadaan apapun. Mau diukurnya siang, mau malam, mau pagi, ya mau sore. Kalau panjang mejanya 30 cm, maka panjangnya akan tetap 30 cm. Nggak ada ceritanya misalnya, kalau pagi dia panjangnya 30 cm, Miss, tapi kalau sore dia panjangnya jadi 50 cm. Nah, itu nggak mungkin ya. Kalau untuk meja yang sama diukur dengan menggunakan alat ukur yang sama, maka hasilnya harus tetap kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun hasil pengukurannya harus sama. Berikutnya dia harus mudah ditiru, artinya alat ukur yang digunakan harus mudah dibuat dan mudah diperbanyak. Ya, contohnya kayak penggaris, itu harus banyak dibuatnya dan harus diperbanyak. Karena apa? Karena untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nggak boleh alat ukur cuma punya satu orang, nggak boleh. Jadi harus semua orang bisa punya, supaya memudahkan dalam digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, berikutnya assignment. Assignment ini dalam bahasa Indonesia artinya tugas ya, tugas untuk kamu. Kita sudah selesai tadi membahas ada besaran, pengukuran, apa sih tadi pengukuran, kemudian pengukuran itu berkaitan dengan besaran dan satuan ya. Pengukuran itu membandingkan satu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Apa sih besaran, apa sih satuan? Besaran itu segala sesuatu yang bisa diukur. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok tadi disingkat jiwa SMP, besaran turunan selebihnya selain besaran pokok. Kemudian ada satuan, satuan itu ada satuan baku, ada satuan tidak baku ya. Dan lain-lain yang tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke assignment atau ke tugas. Apa sih tugasnya? Oke, tulislah soal berikut ke dalam buku tulismu. Wajib. Wajib ditulis soalnya ke dalam buku tulis. Tidak nulis soal, maka akan bisa dikembalikan dan tidak bisa dinilai ya. Kemudian, setelah kamu tulis soalnya, jawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Tentunya pula dengan jujur ya, dikerjakan sendiri, do it by yourself. Ya, don't cheat ya. Nggak boleh nyontek ya, kerjakan sendiri. Nomor 1 pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, tadi udah ada ya di pertama kita bahas, gampang. Kemudian, apa sih perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku? Soal nomor 3-nya, apa sih perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Soal keempatnya, apa tujuan adanya standar internasional ya untuk satuan? Satuan internasional itu fungsinya buat apa sih? Kemudian yang B-nya, apa yang dimaksud dengan sistem MKS? Nah, tadi udah misalnya dijelasin ada MKS, ada CGS. Apa itu MKS? Oke, ini assignment-nya cuma ada 4 nomor, jadi misalnya harapkan kalian bisa kerjakan dengan baik dan benar. Ingat soalnya ditulis, langsung dijawab ya. Gampang nih, tadi sudah kita bahas semua dari awal slide tadi ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan pertama kita tentang pengukuran. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembahasan dari Miss Yani. Thank you so much for watching this video. Ya, Miss tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.